Halo guys, kembali lagi bersama kami Kelompok 3. Kali ini kita akan mewawancarai UMKM Mufida Cosmetic and Skincare. Ayo ikutin perjalanan kita, cekidot. Halo semuanya, kami di sini dari Kelompok 3 dan kali ini kita akan mewawancarai salah satu pelaku bisnis inovatif yaitu toko Mufida Store yang dimana pada podcast kali ini itu berepisode menjelajahi dunia fashion dan kosmetik bersama pelaku bisnis yang inovatif. Langsung saja kita kedatangan tamu istimewa yaitu dari Kadifa. Dari Kadifa. Ya, di Kadifa dari Mufida Store. Nah, kali ini kita akan tanya-tanya nih seputar apa sih bisnis Mufida Store dan lain-lainnya. Langsung saja kita mulai ya. Untuk Kadifa sendiri bisa ceritakan bagaimana toko Mufida memulai bisnis ini? Oke, berawal dari COVID-19 ya. Awalnya itu saya iseng untuk open pre-order, mengambil dari reseller-reseller yang sudah maju gitu ya. Setelahnya saya bekerja sama dengan kakak saya karena kakak saya kebetulan ada di luar negeri, jadi dia meminta saya gitu yang melanjutkan. Sampai sekarang ini mempunyai toko, dia masih ininya ke saya, maksudnya masih mempercayakannya ke saya ya gitu. Apa sih motivasi Kadifa untuk terjun ke dunia bisnis fashion and beauty? Oke, untuk itu dikarenakan fashion dan beauty itu tiada hentinya ya. Dari masa ke masa itu terus berkembang. Jadi saya mengambil bisnis yang sekiranya terus ada gitu, terus diminati dan terus dibutuhkan. Gitu aja sih Kak. Produk apa saja yang Kadifa jual di toko ini? Produknya itu dari fashion muslimah dan skincare ya. Kalau misal fashion muslimah itu dari gamis, koko, gamis sarimbi, terus ada mukena, terus pokoknya perlengkapan hijab aman, sama stok skincare juga insya Allah aman Kak. Produk apa sih yang paling sering diminati oleh konsumen dan atau yang biasa sering bestseller di toko Mufida ini? Oke, untuk yang lebih bestseller itu dari ini gimana zaman ya Kak? Kalau misalnya dari Ramadan ke bulan awal-awal Lebaran itu gamis hingga sarimbi, terus mukena, sarung kayak gitu, itu yang paling banyak dicari di sini. Kalau untuk skincare-nya sendiri itu emang udah setiap hari selalu bestseller gitu, apalagi dari produk-produk yang lagi viral kayak gitu. Kalau boleh tahu berapa sih kisaran harga produknya? Kalau untuk fashion muslimah itu di bawah 200.000 ya Kak, tapi startnya dari 90.000. Tapi gimana brandnya, jadi kalau misal non brand itu dari harga 50.000 ke atas sudah dapat ya. Kalau untuk skincare sendiri di bawah 50.000 kebanyakan kayak gitu sih Kak. Lalu bagaimana sih toko Mufida mencari target pasar untuk baju muslimah? Oke, untuk target pasar sendiri baju muslimah itu tergolong mudah ya Kak. Apalagi di sini tuh kalangannya dari anak-anak, ibu-ibu atau sampai pokoknya dari remaja hingga dewasa itu di sini kita menyediakan Kak. Jadi lebih gampangnya seperti itu. Lalu apa saja strategi pemasaran utama yang Kakak lakukan untuk meningkatkan penjualan produk Mufida ini? Baik, untuk strategi pemasarannya sendiri, kami menggunakan platform seperti Instagram, WhatsApp, Shopee, Facebook, dan marketplace lainnya. Tuh. Bagaimana Kakak memanfaatkan dalam strategi pemasaran di media sosial?
Baik, kita itu memanfaatkan strategi media sosial dengan membuat konten-konten yang sekiranya menarik untuk dilihat, dan kita juga menggunakan sound yang sedang viral ya, karena itu mempengaruhi banget Kak. Gitu. Jadi kayak joget-joget. Oh, enggak juga sih Kak, paling Kalau boleh di-spill nih Kak, nama IG-nya apa? nama IG-nya itu movie.store ya Kak. Nanti jangan lupa follow ya teman-teman. Lalu apakah kakak memiliki program afiliasi atau kerjasama dengan influencer untuk memperluas jangkauan pemasaran produk Oke. yang Mufidah jalani? Oke, untuk kerjasama dengan influencer kayak gitu sebetulnya belum ada ya Kak, karena kita itu baru memulai. Kemungkinan untuk tahun depan atau kedepannya kami usahakan. Apa yang menjadi ikon atau perbedaan yang membuat pelanggan tertarik untuk membeli produk-produk yang ada di Mufidah ini nih Kak? Oke, banyak segi-seginya sih Kak. Dari segi kualitas, itu kualitas kita menyediakan dari yang non-brand sampai ke ada brand gitu. Jadi mereka bisa jadi customer bisa pilih gitu. Dan di sini juga kita belum ada pajak kayak misal di toko-toko gede gitu. Nah, selanjutnya nih kita nih mau nanya tentang toko Mufidah Store nih. Nama kakak sendiri kan Diva. Nah, kita tuh penasaran nama Mufidah tuh dapet dari mana gitu. Oke, kebetulan kan kita ini bekerja sama ya sama kakak saya sendiri, dan dulu juga kita punya nama sendiri nih Kak, namanya tuh Mueza. Tapi semakin kesini semakin berubah ya, karena Mufidah itu artinya bermanfaat, kan kita menjual barang-barang yang sekiranya itu mendekati untuk bermanfaat gitu lah Kak. Jadi Mufidah itu namanya tuh bermanfaat, yang berarti berharap produk-produk yang dijual juga bermanfaat gitu untuk konsumen dan lainnya. Terus pertanyaan selanjutnya mungkin apa sih Kak rencana perusahaan ini untuk menghadapi perubahan tren fashion gitu kan, semakin lama perkembangan zaman tuh fashion trennya berubah-ubah, kayak rencananya tuh apa sih Kak untuk toko Mufidah menghadapinya gitu? Oke, kemungkinan kita akan mengejar gimana baiknya semua model-model yang terbaru ya Kak. Misal kayak stok di kita itu nge-stuck di stok yang lama, kita bakal nge-restockin lagi, dan kemungkinan stok yang lama ini kan mandek gitu, kita bakal promosinya lebih ke sale gitu aja sih Kak. Apa sih Kak langkah-langkah yang diambil perusahaan tuh untuk memastikan kualitas produk itu tetap baik, tetap tinggi gitu, kayak ada pemeriksaan atau apa gitu? Baik, kalau untuk produk-produk yang gamis seperti baju kayak gitu, kita lihat suppliernya dulu Kak. Kebiasaan yang paling utama itu seperti itu. Kualitasnya. Terus setelah barang datang juga kita bakal sortir ulang, kayak lihat-lihat ada yang cacat atau tidak. Nah, kalau untuk skincare sendiri kita udah pastikan semuanya BPOM dan kita cek ulang Kak. Biasanya seperti itu. Jadi udah dipastiin ya teman-teman, Mufidah Store tuh udah terjamin terverifikasinya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu gimana sih Kak sistem pencatatan dan pemasukan keuangan di toko Mufidah Store itu sendiri? Baik, sebagian karena di sini kan saya kadang tinggal ya, kayak di sini kan ada yang nunggu. Kalau di sini sendiri itu masih manual, tapi kalau misal dari jarak jauh saya tetap mencatat dengan aplikasi Kak. Aplikasinya itu kalau boleh saya spill dari Enota ya. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Berapa sih Kak kalau boleh tahu modal awal untuk membangun bisnis ini? Oke, baik, kalau untuk modal itu berawal dari iseng kan kita ini, jadi nggak tentu ya Kak. Waktu itu juga kita modal awal tuh dari 300 ribuan sampai bertambah lah, pokoknya bertahap karena awalnya kita itu open pre-order ya, sistemnya kayak gitu. Jadi ya itu guys,
nggak masalah seberapa pun modalnya tuh, yang sing penting yakin guys untuk menjalani bisnis tuh gitu. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira maaf nih Kak kalau pertanyaannya sensitif gitu ya. Boleh di-spill nggak berapa omset per bulan dari toko Movida Store itu sendiri? Oke, untuk offsetnya sendiri itu per bulan kita masih di 4 sampai 5 jutaan. Segitu ya udah alhamdulillah ya Kak. Nah, oke, untuk selanjutnya itu setiap harinya tuh perharinya tuh bisa kejual berapa produksi Kak? Gitu. Baik, untuk rata-ratanya sendiri itu dari 10 hingga 15 produk kita keluar ya Kak. Kemudian langsung ke pertanyaan selanjutnya itu di sini nih ada berapa karyawan ya Kak kalau boleh tahu? Baik, di sini baru ada 1 karyawan aja Kak. Ya. Baru ada 1 karyawan gitu. Selanjutnya langsung aja, boleh di-spill nggak sih Kak? Ini maaf kalau pertanyaannya juga agak sensitif tentang spill gaji karyawan dan sistem penggajian itu gimana Kak? Apakah melalui manual atau aplikasi dan lain-lainnya? Baik, kalau untuk sistem penggajian itu masih manual ya Kak, belum ada target atau ketentuan yang diharuskan seperti ini, seperti itu. Jadi masih manual, dan untuk nominal gajinya sendiri kemungkinan saya nggak bisa menyebutkan berapanya, tapi saya baru bisa memberi pokoknya di bawah UMK tapi nggak terlalu rendah banget ya. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu gimana sih Kak untuk pencatatan stok produk-produk itu, apakah menggunakan aplikasi ataupun manual? Bisa dijelaskan? Baik, untuk pencatatan produk sendiri itu kita menggunakan aplikasi ya Kak, menggunakan yang aplikasi yang tadi saya sebutkan yaitu Enota. Kemudian kalau untuk membeli stok produknya nih Kak, itu tuh per minggu ataukah per bulan gitu? Baik, kalau untuk stok itu tergantung ya Kak. Kalau untuk skincare, body care itu biasanya per bulan. Kalau untuk baju itu ada hijab juga, hijab kemungkinan per minggu bisa, atau baju juga per minggu bisa. Soalnya di sini yang paling ramai itu dari hijab sampai ke baju. Gitu. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, kalau untuk tempat nih Kak, ini nih kalau boleh tahu punya sendiri atau ada sewa gitu tuh? Oke, kalau untuk tempat itu kita di sini sewa ya Kak. Berarti sewa ya guys. Terus pertanyaan selanjutnya tuh apa sih Kak tips dan trik Kakak untuk penonton nih yang sekiranya mau punya bisnis fashion ke depannya gitu? Oke, kan kita nih berawal dari gabut ya istilahnya ya. Kita mencoba, ya pokoknya jangan takut aja untuk mencoba. Oh ya Kak, tadi untuk tempatnya sendiri kan sewa ya Kak, kalau boleh tahu berapa ya Kak biaya sewanya untuk per bulan? Oke, untuk kita ini ngambilnya yang per tahun ya Kak, jadi per tahun itu 8 jutaan aja, dan fasilitasnya karena emang masih sederhana ya. Kemudian selanjutnya itu apa sih Kak harapan Kakak untuk toko Movida Store ini ke depannya? Harapannya makin maju, makin ramai, dan makin banyak yang tahu gitu Kak. Gitu aja. Amin guys. Mungkin itu aja dari kita ya. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi buat Kak Diva dari toko Movida Store yang udah membagikan pengalaman-pengalamannya di podcast kali ini ya. Sebelumnya kami juga mohon maaf bila ada salah kata penyampaian ataupun pengucapan ke Kak Diva, dan kepada teman-teman semua kami ucapkan terima kasih yang udah menonton podcast kami sampai akhir. Ya, see you. Ya, thank you. Halo guys, aku Dea. Di video sebelumnya kita udah dengerin nih podcast menarik tentang toko Movida. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang
akuntansi sederhana perhitungan dari toko Movida Store. Untuk yang pertama, di sini ada tabel persediaan barang dagang yang punya toko Movida. Di sini totalnya ada 3.025.000 dengan keterangan produk-produk sebagai berikut. Kemudian di sini ada neraca saldo per 30 Juni 2024 dengan keterangan kas sejumlah 20.075.000. Kemudian persediaan di sisi debit sejumlah 3.025.000 dan yang terakhir ada modal di sisi kredit 23.100.000. Soalnya boleh dibacakan. Jual 1 gamis, 2 mukena, dan 7 hijab dengan total 522.000. Transaksi yang pertama yaitu tanggal 1 Juli 2024 karena terdapat penjualan dari toko Movida Store, maka kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 1 Juli 2024 dengan keterangan karena telah terjualnya produk-produk dari toko Movida, maka kas bertambah di sisi debit sejumlah 532.000. Karena persediaannya berkurang, maka akun kontranya yaitu pendapatan di sisi kredit sejumlah 532.000. Selanjutnya untuk transaksi selanjutnya. Pada tanggal 2 Juli 2024 terjual 6 litin, 2 bedak tabur, 2 pelembab dengan total Rp250.000. Oke, karena transaksi berikutnya yaitu tanggal 2 sama seperti transaksi yang pertama, kita tulis tanggalnya terlebih dahulu, tanggal 2 bulan Juli 2024. Akunnya sama karena produk dari toko Movida telah terjual, maka kas bertambah di sisi debit sejumlah 250.000 dan pendapatan bertambah di sisi kredit sejumlah 250.000. Transaksi selanjutnya. Pada tanggal 3 Juli 2024 terjual 7 hijab, 4 litin, dan 1 pelembab dengan total Rp215.000. Oke, transaksi berikutnya tanggal 3 juga sama. Ditulis dulu tanggal 3 bulan 7 2024. Kas bertambah di sisi debit sejumlah 215.000 dan pendapatan bertambah di sisi kredit sejumlah 215.000. Transaksi tanggal 4. Pada transaksi tanggal 4 Juli, toko Movida membeli 25 hijab seharga Rp10.000, 5 gamis seharga Rp100.000, dan 5 sarimbi seharga Rp100.000 kepada Beauty Health secara cash dengan total Rp1.250.000. Oke, pada tanggal 4 ini toko Movida merestock barang-barangnya, maka tulis dulu tanggal 4 bulan 7 2024 karena persediaan dari toko Movida bertambah, maka persediaan bertambah di sisi debit sejumlah Rp1.250.000 karena toko Movida membelinya secara cash, maka di sisi kreditnya yaitu kas berkurang sejumlah sama yaitu Rp1.250.000. Transaksi yang ke-5.
Tanggal 4 Juli terjual 4 liftin, 2 gamis, 5 hijab dengan total 405.000. Oke, tanggal 4 telah terjual juga barang-barang atau persediaan dari toko Mufidah. Kita tulis tanggalnya tanggal 4 bulan 7 2024. Kas bertambah karena uang masuk dari penjualan barang dagang sejumlah 405.000. Kemudian pendapatan bertambah. Di sisi kredit sejumlah 405.000. Transaksi selanjutnya. Pada tanggal 5 Juli pembayaran sewa tempat untuk 1 tahun sebesar 8 juta. Oke, tanggal 5 ini toko Mufidah membayar sewa untuk tempatnya. Untuk pembayaran sewa ini dilakukan untuk akumulasi selama 1 tahun. Ditulis dulu tanggalnya, tanggal 5 bulan 7 2024. Karena pembayaran sewanya digunakan untuk 1 tahun, maka akun yang bertambah yaitu akun sewa dibayar di muka. Sejumlah 8 juta rupiah untuk periode 1 tahun. Karena dibayarkan secara langsung atau cash, maka akun di sisi kreditnya yaitu cash. Karena cashnya berkurang sejumlah 8 juta rupiah. Selanjutnya, Pada tanggal 5 Juli terjual 8 hijab, 1 mukena dan 4 sarindi dengan total 770.000. oke, transaksi tanggal 5 juga terjual persediaan barang dagang dari toko Mufidah. Maka seperti transaksi-transaksi sebelumnya, kas bertambah di sisi debit sejumlah 770.000. Kemudian akun pendapatan bertambah di sisi kredit sejumlah sama yaitu 770.000. Transaksi tanggal 6. Transaksi tanggal 6 Juli terjual 2 bedak tabur, 4 hijab, 4 liftin dan 3 pelembab dengan total 219.000. Dan untuk transaksi tanggal 6 juga sama, adanya penjualan barang dagang, maka akunnya sama yaitu kas bertambah di sisi debit sejumlah 219.000 dan pendapatan bertambah di sisi kredit yaitu 219.000. Tanggal 7 Juli, toko Mufidah membeli 5 bedak tabur seharga 30.000, 5 liftin seharga 18.000, dan 5 pelembab seharga 32.000. Totalnya 400.000 kepada Intan Permata secara cash serta ongkos kirim 5.000. Oke, pada tanggal 7 toko Mufidah ini membeli persediaan barang dagang kepada Intan, toko Intan. Maka tulis dulu tanggalnya, tanggal 7 bulan 7 2024. Karena toko Mufidah membeli barang dagangan, maka akun yang bertambah di sisi debit yaitu persediaan sejumlah totalnya yaitu 400.000 rupiah. Dan tadi disebutkan juga
adanya tambahan biaya kirim sejumlah Rp5.000. Akunnya yaitu biaya pengiriman. Biaya pengiriman sebesar Rp5.000. Karena dibayarkan secara cash, maka akun di sebelah kreditnya yaitu kas berkurang sejumlah Rp400.000 ditambah Rp5.000 yaitu Rp405.000. Transaksi yang terakhir Membayar gaji karyawan sebesar Rp1.200.000. Oke, transaksi yang terakhir yaitu ada biaya untuk pengeluaran dari toko Mufida untuk membayar gaji karyawan. Maka akun di sisi debitnya yaitu biaya gaji dan kas, karena pembayaran biaya gaji dilakukan secara tunai sejumlah Rp1.200.000. Untuk totalnya yaitu sejumlah Rp13.244.000. Ini merupakan total dari jurnal umum toko Mufida untuk periode 1 minggu. Selanjutnya kita buat neraca saldo dari perhitungan jurnal umum. Yang pertama yaitu ada akun kas. Kita jumlahkan dari neraca saldo per 30 Juni 2024 yaitu sebesar Rp20.075.000 ditambahkan dengan akun kas yang berada di sisi debit diakumulasikan, kemudian dikurangi dengan jumlah akun kas yang berada di sisi kredit. Untuk totalnya yaitu Rp11.609.000. Kedua ada akun sewa dibayar di muka. Berada di sisi debit sejumlah Rp8 juta. Kemudian yang ketiga ada akun persediaan. Karena pada neraca saldo sebelumnya yaitu periode 30 Juni 2024 persediaan ada di sisi debit dengan jumlah Rp3.025.000 ditambahkan dengan persediaan yang berada pada jurnal umum yaitu yang pertama ditambah Rp1.250.000 dan yang kedua ditambah Rp400.000. Totalnya yaitu Rp4.675.000. Kemudian yang ketiga ada akun biaya pengiriman. Biaya pengiriman sejumlah sesuai dengan yang ada di jurnal umum yaitu Rp5.000. Kemudian ada biaya gaji sejumlah Rp1.200.000 berada di sisi debit. Sejumlah Rp1.200.000. Selanjutnya ada akun pendapatan berada di sisi kredit
diakumulasikan dari pendapatan dari jurnal umum ditambah totalnya yaitu 2.389.000 rupiah. Karena semua akun yang ada di jurnal umum dan akun-akun yang ada di neraca saldo per 30 Juni 2024 sudah kita masukkan semua, kita tinggal ada akun satu lagi yang tertinggal yaitu akun modal sebesar 23.100.000 rupiah. 23.100.000 rupiah. Kita jumlahkan, totalnya yaitu 25.489.000 rupiah. Nah, saldo ini merupakan neraca saldo per 7 Juli 2024 dari toko Mufidah. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi toko Mufidah. Yang pertama, sebelumnya laporan laba rugi sendiri itu merupakan kumpulan pendapatan yang ada di toko Mufidah, kemudian dikurangi dengan beban atau biaya yang ada pada toko Mufidah. Untuk pendapatannya sendiri diambil dari neraca saldo. Pendapatan yaitu sebesar 2.389.000 rupiah. Kita tulis di sini 2.308. Lupa diriku. Pendapatan sebesar 2.389.000 rupiah. Kemudian kumpulan dari beban-beban yang ada di toko Mufidah, beban-beban atau biaya. Yang pertama ada biaya pengiriman, sebesar 5.000 rupiah. Yang kedua ada biaya gaji sebesar 1.200.000 rupiah. 1.200.000 rupiah. Kita jumlahkan kumpulan dari biaya-biaya yaitu sebesar 1.205.000 rupiah. Kita pindahkan ke sini 1.205.000 rupiah. Karena rumus dari laporan laba rugi yaitu pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya atau beban-beban, kita kurangi yaitu hasilnya Rp1.184.000. Toko Mufidah memperoleh laba pada tanggal 7 Juli 2024 sebesar Rp1.184.000. Karena ini merupakan periode selama 1 bulan, sedangkan toko Mufidah sendiri di podcast sebelumnya sudah menjelaskan bahwa periode perhitungan labanya itu selama 1 bulan sekitar 3 juta sampai 5 juta rupiah. Maka kita akumulasikan saja untuk laba selama 1 minggu ini sebesar Rp1.184.000 dikalikan dengan 4 minggu. Berarti sekitar 4.700 sekian. Untuk
perkiraan laba selama 1 bulan pada toko Mufida. Sesuai dengan yang dikatakan oleh toko Mufida, perkiraan laba 3 juta sampai 5 juta rupiah. Perhitungan akuntansi yang kita dapat yaitu sebesar 4.700.000 rupiah. Mungkin sekian video dari saya. Untuk video selanjutnya ada perhitungan nih untuk praktik akuntansi sederhana melalui software aplikasi akuntansi yaitu Zahir Account. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan atau membuat akuntansi modern menggunakan aplikasi Zahir. Oke. Untuk soal pertama, untuk transaksi pertama yaitu pada tanggal 1 Juli 2024 telah terjual 1 gamis, 2 mukena, dan 7 hijab dengan total 530.000. Oke, ini kita klik ke menu penjualan, lalu invoice penjualan, lalu klik baru, lalu di sini klik nama pelanggan, lalu klik baru, sini isi nama pelanggan, Sini, lalu rekam, lalu klik OK, lalu di sini ubah tanggalnya yaitu tanggal 1 Juli 2024, lalu klik OK, lalu di sini klik tunai, lalu klik barang. Sini pilih opsi gamis. Yang dikirim. Oke, di sini gamisnya jumlahnya 1. Lalu masukkan harganya yaitu Rp125.000. Oke. Langsung klik tab. Lalu barang selanjutnya itu ada 2 mukena dengan harga 150.000. Pilih mukena, klik OK. Jadi 2. Lalu pas input harganya 150.000. Selanjutnya barang ketiganya yaitu ada 7 hijab dengan harga satuannya 15.000. Pilih hijab, lalu 7, 15.000.
Ini ubah pengirimannya, pilih 1 Juli 2024. Klik OK, baru rekam. Oke, selanjutnya ke transaksi nomor 2, yaitu tanggal 2 Juli 2024 terjual 6 lip tint, 2 bedak tabur, dan 2 pelembab dengan total 250.000. Oke, di sini lip tint dengan harga satuannya yaitu 20.000. Input nama pelanggan, lalu klik baru, lalu isi nama pelanggannya, contohnya yaitu customer 3. Oke, di sini pilih tunai, lalu pilih tanggal fakturnya yaitu tanggal 2 Juli 2024. Lalu pilih barangnya yaitu lip tint dengan jumlahnya 6. Dengan harganya yaitu 20.000. Lalu setelah lip tint udah ada bedak tabur yaitu harga satuannya 35.000. Ada 2 pelembab dengan harga satuannya 30.000. Ubah tanggal pengirimannya yaitu 2 Juli 2024. Klik OK, lalu rekam. Oke, lanjut ke transaksi nomor 3. Pada tanggal 3 Juli 2024 terjual 7 hijab, 4 lip tint, dan 1 pelembab dengan total Rp215.000. 7 hijab dengan harga berarti Rp15.000. Di sini klik nama pelanggan dulu, lalu klik baru. Oke. Ubah tanggal faktur dengan 3 Juli 2024. Pilih barang hijab yang dikirim itu 7 dengan harga 15.000.
4 lip tint, banyak 4, 20.000. Lembab sudah 30.000. Lalu ubah tanggal pengirimannya itu tanggal 3 Juli 2024. Lalu klik rekam. Selanjutnya ke transaksi nomor 4. Pada tanggal 4 Juli, toko Mufidah membeli 25 hijab seharga 10.000. Lalu 5 gamis seharga 100.000 rupiah dan 5 sarimbi seharga 100.000 rupiah kepada Beauty Health secara cash dengan total 1.250.000 rupiah. Lalu klik invoice pembelian. Di sini klik pemasok. Kalau baru, klik baru. Klik namanya yaitu Beauty e-cash. Itu Beauty Health. Sorry. Beauty Health. Barangnya yaitu ada 25 hijab seharga 10.000. Hijab harga 10.000. Lalu ada 5 gamis harga 100.000. Lalu ada 5 sarimbi seharga 100.000. Lalu ubah tanggal pengiriman yaitu tanggal 4. Ini juga ubah lagi tanggal faktur tanggal 4 Juli 2024. Di sini pilih tunai, lalu klik rekam. Oke, lanjut ke transaksi nomor 5. Tanggal 4 Juli terjual 4 buletin, 2 gamis, 5 hijab dengan total 405.000 rupiah.
LinkedIn seharga 20.000, klik penjualan, invoice penjualan, isi pelanggan itu selama 5. Ubah tanggal faktur yaitu tanggal itu ada 4 liter, 4 liter seharga 20.000. Lalu ada buah gamis harga 125.000. Lalu selanjutnya ada bara 5 hijab, hijab itu seharga 15.000. Buat tanggal pengirimannya yaitu tanggal 4 Juli 2024. Lalu klik rekam. Selanjutnya ada soal nomor 6. Tanggal 5 Juli pembayaran sewa tempat untuk 1 tahun sebesar 8.000.000 rupiah. Oke, selanjutnya buka pesan, lalu pilih opsi transaksi jaringan umum. Klik cari sewa, buka. Mas, sini ubah tanggalnya yaitu tanggal 5 Juli. Lalu klik rekam. Selanjutnya lanjut ke transaksi nomor 7.
yaitu pada tanggal 5 Juli terjual 8 hijab, satu mukena, dan 4 saribi dengan total Rp770.000. Yaitu hijab 8 hijab, harga satuannya Rp15.000. Masukkan 5 pelanggan. Custom. Klik rekam. Oke, sini ubah tanggalnya yaitu tanggal 6 Juli 2024. Lalu pilih tunai. Sini barangnya yaitu ada hijab, 8 hijab, ada 8 hijab. Fakturnya itu barang satu mukena dengan harga satuannya itu 150.000. Satu mukena. Saribi, saribi dengan harga 125.000. Lupa tanggal pengirimannya yaitu tanggal 5 Juli 2024. Oke. Lalu klik rekam. Oke, selanjutnya ke transaksi nomor 8, yaitu tanggal 6 Juli terjual 2 bedak tabur, 4 hijab, 4 lip tint, dan 3 pelembab dengan total Rp219.000. Di sini ada 2 bedak tabur, harga satuannya Rp35.000. Baik. Ubah tanggal fakturnya yaitu tanggal 6 Juli 2024. Barang bedak tabur, lalu jumlahnya 2, Rp35.000. Selanjutnya ada 4 hijab.
lalu 4 Liptin, lalu ada 3 pelembab. Oke, selanjutnya ke buat tanggal pengirimannya yaitu tanggal 6 Juli 2024. Oke, klik rekam. Ke transaksi nomor 9 itu tanggal 7 Juli toko Movida membeli 5 bedak tabur seharga 30.000, 5 liptin seharga 18.000 dan 5 pelembab seharga 32.000. Totalnya yaitu 400.000 rupiah kepada Intan Permata secara cash serta ongkos kirim seharga 5.000 rupiah. Lalu ke menu pembelian, lalu klik pemasok, lalu baru. Di sini masukkan nama perusahaannya itu Intan Permata. Lalu rekam, lalu di sini ada 5 bedak tabur. Malitin, ada 5 pelembab, oke. Pengiriman 5.000. Pengirimannya yaitu tanggal 7 Juli 2020. Sini klik tunai, lalu rekam. Selanjutnya ke transaksi nomor 10 yaitu membayar gaji karyawan. Oke, lalu buka buku besar, lalu pilih transaksi jurnal umum. Lalu di sini tanggal tanggal 7 Juli
7 Juli 2024, info beban, lantas 1.200.000. Lalu masukkan akun kas. Oke, lalu kalau sudah klik rekam. Oke, sekian dari saya tentang Bapak untuk menjelaskan membuat potensi modernnya dengan menggunakan aplikasi Sahir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian terima kasih dari kelompok kami. Mungkin berikut ini dari kami ingin memberikan saran kepada Movida Store. Yang pertama, kepada toko Movida Store untuk lebih mengikuti perkembangan zaman, seperti dari cara pembayarannya mulai lebih merambat ke di bidang digital seperti kris dan lainnya. Kemudian Untuk selanjutnya yaitu penggunaan aplikasi untuk pencatatan baik itu persediaan barang, kemudian pemasukan pengeluaran, itu sebaiknya menggunakan suatu aplikasi yang memang terkhusus untuk akuntansi. Sedangkan yang mereka pakai itu kan Enota ya. Enota itu hanya bisa untuk mencetak struk saja, tidak bisa merinci untuk keluar masuknya barang, kemudian pendapatan, pengeluaran, dan laba atau ruginya itu tidak bisa dilihat atau tidak bisa di toko Movida Store itu tidak bisa tahu dari aplikasi tersebut. Sedangkan yang kita praktekkan yaitu menggunakan aplikasi Zakir itu lebih rinci atau lebih mudah, lebih praktis. Toko Movida Store bisa melihat labanya langsung. Oke, untuk saran saya yaitu lebih sering mempromosikan produknya lewat dari aplikasi seperti Shopee, TikTok, dengan cara seperti host itu untuk mempromosikan produknya gitu secara live. sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.